itu judulnya bijak dalam menggunakan media sosial. Apa sih yang dimaksud dengan adab menggunakan sosial media itu? Yang pertama itu adab. Adab itu berasal dari adab itu artinya kebiasaan, tingkah laku yang punya nilai-nilai. Dan adab itu yang namanya adab itu kan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini biasanya diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tapi adab ini punya nilai-nilai. Yang pasti adab itu punya nilai-nilai positif ya teman-teman. Nilai-nilai positif yang akan membawa pengaruh baik untuk kita ataupun orang lain gitu teman-teman. Kemudian apa sih media sosial itu? Nah, media itu kan media itu tempat kita menyampaikan sesuatu. Itu bisa kan disebut media. Sebenarnya media itu gak hanya alat elektronik yang terkenal kayak sekarang. Itu media berbasis teknologi. Nah, kalau media secara umum itu panca indera, itu bisa disebut media. Panca indera seperti apa? Seperti kulit, kemudian mata, ya kan, untuk melihat dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas di sini adalah media sosial. Nah, media sosial ini dapat disimpulkan media yang dimananya kita bisa berinteraksi secara sosial. Jadi media sosial itu bisa dikatakan sebagai media berbasis internet, gitu teman-teman. Ataupun berbasis online, bisa disebutkan seperti itu. Nah, adab menggunakan media sosial itu berarti bisa disimpulkan, bisa dirincikan. Jadi adab menggunakan media sosial itu adalah etika atau tingkah laku yang harus kita kedepankan dalam kita bermain media sosial dengan bertujuan untuk manfaat untuk diri kita, baik untuk diri kita ataupun orang lain. Baik, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya apa aja sih yang menjadi adab dari menggunakan media sosial? Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Samsul. Baik Kak Samsul, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Saudari Istiana sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan yang telah disampaikan tadi. Yang sekarang pembahasan sekarang itu adalah bagaimana sih kita menggunakan media sosial yang baik. Terus adab kita menggunakan media sosial itu bagaimana? Nah, di sini ada beberapa cara, tips atau niat kita atau adab kita dalam menggunakan media sosial. Nah, yang pertama itu ada niat yang baik. Apa sih yang disebut niat yang baik itu? Niat yang lurus, tidak keluar dari jalur-jalur kebaikan. Nah, bagaimana niat yang baik itu dalam menggunakan media sosial? Contoh, kita mengupload sesuatu itu yang baik-baik, tidak mengupload hal-hal yang membuat fitnah. Nah, seperti itu ya. Niat yang baik itu dalam menggunakan media sosial, kita tidak menjerumuskan diri kita dalam hal-hal yang negatif. Nah, contoh kita di IG atau Instagram, kita mengupload yang baik saja, tidak mengomentari hal-hal yang negatif postingan orang lain. Nah, seperti itu. Terus yang kedua nih, di sini ada memilih teman yang baik. Bagaimana kita berkomunikasi di media sosial itu tidak mengundang amarah orang lain. Nah, memilih teman yang baik itu tidak, contohnya kita memiliki teman di media sosial, baik di Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Nah, kita tidak membagikan hal-hal yang negatif. Ya, kita hanya membagikan hal yang positif saja kepada mereka, atau sebaliknya mereka juga hanya membagikan hal-hal yang positif saja, sehingga kita merasa nyaman berteman dengan orang tersebut di media sosial. Nah, terus selanjutnya meneliti fakta
atau kebenaran informasi yang diterima. Nah, ketika kita di-share sebuah berita misalnya oleh teman kita atau siapapun itu, teman kita yang ada di media sosial, nah kita cross check dulu, cek dulu apakah berita ini benar atau hanya fitnah belaka. Kan banyak sekarang itu ingin menjatuhkan seseorang itu ya dengan cara itu, membuat berita-berita hoax ataupun video-video. Sekarang apalagi teknologi itu semakin canggih, adanya AI, kita kan bisa merubah yang baik itu menjadi negatif. Nah, kita harus meneliti dulu ini fakta atau enggak gitu, informasi yang kita terima dari teman kita yang ada di media sosial tersebut. Nah, itu adab kita ya dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, selanjutnya di sini tuh ada menyampaikan informasi tanpa rekayasa ataupun manipulasi. Nah, seperti itu. Contoh, kita menemukan seseorang atau kelompok lain gitu ya sedang bercanda, atau mereka emang kebiasaannya bercanda dengan temannya. Nah, kita memvideo atau menyebarkan video tersebut seolah-olah itu sedang berantem gitu dengan temannya. Nah, itu tidak boleh menyampaikan informasi yang manipulasi. Ya, seperti itu ya. Kita harus bijak, harus memiliki adab dalam menggunakan media sosial tersebut karena sangat riskan banget gitu. Ketika kita menyebarkannya kepada khalayak luas, apalagi teknologi sekarang itu sangat canggih. Terus yang selanjutnya di sini yang kelima itu mengajak kepada kebaikan. Bagaimana kita mengajak kepada kebaikan? Mengajak kepada kebaikan itu kita memposting hal-hal yang baik. Contohnya kita mengajak sholat, mengajak membaca Al-Quran. Dengan kita memposting misalkan diri kita membaca Al-Quran, mari teman-teman online saya misalnya, kita membaca ayat ini, insya Allah pahalanya sekian-sekian. Nah, seperti itu sudah mengajak kepada kebaikan. Nah, terus menyampaikan selanjutnya itu menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, kan banyak tuh kalau kata-kata anak zaman sekarang itu ya, lu ganteng tuh lu aman gitu. Nah, misalnya ada seseorang itu yang mohon maaf ya kurang gitu ya dalam fisiknya, kegantengannya atau kecantikannya, seolah-olah netizen ini paling baik gitu ya, paling sempurna fisiknya. Kita menghujat orang-orang tersebut sebelum kita meneliti itu ya kebenarannya. Contoh misal ada seorang ya difitnah, kan sekarang tadi sudah disampaikan sebelumnya, sekarang itu sangat canggih, merubah yang positif pun menjadi negatif bisa. Nah, jangan kita menghujat orang lain di media sosial tersebut dengan komentar-komentar kita yang pedas. Nah, seperti itu. Terus dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, tadi disampaikan ya, sama menyampaikan informasi atau memberikan komentar yang baik. Di sini juga kita jangan menyinggung. Ya, kita kalau ingin mengomentari postingan orang lain ya yang positif aja. Kan itu juga kembali kepada kita, akan positif juga. Ketika kita berkomentar yang negatif kan seolah-olah itu menjelekkan diri kita juga. Itu karakter kita ketahuan kan di media sosial tuh, oh orang ini komennya aja selalu begini, gimana kelakuannya gitu kan. Terus bersikap bijak tuh bagaimana? Yang tadi sudah disampaikan ya, kita menggunakan media sosial itu harus teratur, tidak setiap saat kita di depan layar kan gak enak juga. Kita juga badan kita perlu istirahat, perlu tidur, perlu makan, minum dan sebagainya. Nah, seperti itu. Bijak dalam menggunakan media sosial itu kita mengatur waktu kita
berapa jam yang harus kita gunakan gitu kan dalam menggunakan media sosial itu. Tidak setiap saat misalnya sampai subuh misalnya nggak tidur kan, begadang paginya ngantuk. Itu membuat badan kita merasa tidak nyaman karena tidak bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Terus yang terakhir nih, dapat mengambil hikmah atau kebaikan di media sosial tersebut. Bagaimana dapat mengambil hikmah kebaikan? Kita mencari postingan-postingan atau berita-berita yang baik saja. Ya kan, kita baca berita, baca kisah-kisah yang baik contohnya. Nah, kita akan mendapatkan hikmahnya. Nah, itu adab atau kebijakan kita dalam menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya ada karakter dalam bermedia sosial. Karakter seseorang itu bisa dilihat di media sosial tuh bagaimana cara dia berinteraksi di media sosial, cara dia saling menghormati atau tidak. Nah, karakter seseorang itu akan kelihatan di media sosialnya ya. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan orang itu, tapi adanya media sosial itu memudahkan kita mengetahui karakter seseorang ya. Sini disampaikan dan karakter itu dalam berinteraksi di media sosial itu saling menghormati dan saling menghargai antar anggota grup atau netizen. Nah, tadi setelah disampaikan kan bagaimana karakter itu dilihat. Nah, cara dia berkomentar itu kan di postingan orang lain akan kelihatan karakter dia seperti apa. Nah, seperti itu. Kita tidak harus menemui orang ini bagaimana kita melihat karakternya, tapi di media sosial saja sudah cukup kita menilai atau mengetahui karakter seseorang itu bagaimana. Nah, ketika dia baik, nah pasti dia akan share kebaikan, berkomentar yang baik-baik gitu, seperti itu. Terus menghindari update status atau mengupload berita buruk sangka. Nah, tadi ya setelah disampaikan juga, ketika kita menyampaikan atau mengupload sesuatu harus dengan kebenarannya. Jangan sampai membuat orang lain itu suuzon juga terhadap kita gitu ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya menggunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat. Contoh misalnya kan mengupload ke dalam grup yang bermanfaat itu bagaimana? Ya, kita ilmu-ilmu yang belum mereka ketahui itu kita bisa menguploadnya di grup kan, di status kita, di media sosial kita. Kan banyak ceramah-ceramah gitu kan. Nah, itu sesuatu yang baik atau bermanfaat. Nah, seperti itu. Dan mengupload ke dalam grup yang bermanfaat itu bagaimana? Ya, kita ilmu-ilmu yang belum mereka ketahui itu kita bisa menguploadnya di grup kan, di status kita, di media sosial kita. Kan banyak ceramah-ceramah gitu kan. Nah, itu sesuatu yang baik atau bermanfaat. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Nah, jangan sampai kita menjelek-jelekan ya. Gak boleh itu kan, kita menjelek-jelekan orang lain. Walaupun mereka salah, tapi kita harus menghormatinya, menutup aibnya gitu ya. Gak boleh tuh kita karena berbeda pendapat gitu kan, kita saling menjelekkan. Gak boleh nih berguru kepada ini, misalnya ada Ustadz A dan Ustadz B misalnya, mereka berbeda pendapat tentang suatu hukum. Nah, kita karena ada setuju dengan pikiran kita dengan Ustadz A misalnya. Nah, si Ustadz B ini kita ambil ilmunya, kita malah jelekan, mempostingnya. Jangan pernah berguru kepada Ustadz ini misalnya, ke Ustadz B, karena dia sesat. Nah, tidak boleh itu. Kita harus cross check dulu. Ya, tadi ada dalam bab adab menggunakan media sosial itu tadi.
Kerasik Ustadz ini dapat ilmunya dari mana, kok nggak sejalur sama saya gitu. Kita harus saling menghormati itu, tidak boleh saling menjelek-jelekan. Terus selanjutnya, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujar kebencian di media sosial. Nah, itu tadi telah disampaikan, nggak boleh kita mengupload video-video atau berita-berita yang mengundang kebencian para pengguna media sosial tersebut. Nah, yang terakhir itu ada hikmah. Ketika kita bijak menggunakan media sosial itu pasti ada hikmahnya. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan keburukan atau hal-hal yang negatif yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri itu ya. Ketika kita memposting hal-hal yang baik, pasti kita akan udah wajar ya akan mendapatkan pujian dari orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut. Dan itu sebaliknya, ketika kita mengupload video hal-hal kita kerjakan itu buruk, apa respon pengguna media sosial tersebut? Akankah mereka memuji? Nggak mungkin kan. Hal negatif pasti negatif juga balasannya, seperti itu. Nah, hikmah dalam menggunakan media sosial yang bijak itu apa? Yang pertama, terhindar dari berita bohong kan. Ketika kita selalu, kan algoritma itu ketika kita mencari yang baik, pasti selanjutnya akan baik. Nah, seperti itu. Terhindar dari berita bohong. Kita mencari ceramah misalnya, kan nggak mungkin cari ceramah yang keluar tempat dugem, nggak mungkin kan. Seperti itu, terhindar dari berita hoax atau bohong tersebut. Terus yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah bijak menggunakan media sosial, orang lain akan percaya. Misal contohnya kita di tag kan, misalnya dalam akun TikTok kita di tag, si Anu itu baik seperti ini, bisa dipercaya orangnya, gak mungkin menjelekkan orang lain gitu, seperti itu. Atau orang lain pun akan bertanya kepada kita ya, tentang apa yang belum mereka ketahui, karena mereka percaya itu kepada kita. Nah, tapi jangan sampai kepercayaan mereka itu kita abaikan atau justru kita manfaatkan, itu nggak boleh. Terus selanjutnya, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Nah, banyak contohnya ya, orang-orang yang bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya akun TikToknya Akang Anom. Kan banyak itu para santri-santri itu bersilaturahmi itu kepada Akang Anom, kepada Jeb Sanud contohnya itu kan. Mereka merasa nyaman gitu ketika live bareng, tidak saling mencaci, itu seperti itu. Terus selanjutnya, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kita tidak akan pernah bentrok atau tidak akan pernah membenci orang lain ketika kita bijak menggunakan media sosial tersebut, karena kita tidak pernah berkomentar negatif, tadi kita tidak pernah mengupload video-video yang buruk. Nah, terus selanjutnya, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Nah kan, gak mungkin orang itu membenci seseorang itu karena melakukan kebaikan. Nah, orang itu membenci karena kita melakukan hal-hal yang negatif. Materi yang sudah disampaikan oleh saya ataupun Kak Samsul dapat disimpulkan bahwa kita ini harus bijak dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Karena di situ kita bisa bertujuan untuk menghargai orang lain, ataupun banyak sekali nilai positif yang ada di situ, sehingga kita tidak terjebak dalam pengaruh negatif dari media sosial. Kemudian dari media sosial itu sebenarnya kita bisa membangun personal branding kita. Jadi kita bisa membangun personal branding kita agar orang lain itu mungkin bisa melabelkan diri kita positif ataupun baik. Begitu ya teman-teman, untuk kebaikan kita ataupun kebaikan orang lain.
Nah, dari tadi sudah disampaikan tentang pengertian adab menggunakan media sosial, terus kemudian adabnya itu apa saja, serta bagaimana penerapannya, serta hikmahnya. Masya Allah sekali kan teman-teman. Semoga kita semua bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak. Baik, mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.